Shalom, selamat pagi adik-adik kelas tanggung. Apa kabar semuanya? Kakak yakin kalian tetap semangat, tetap sehat karena pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Nah adik-adik, kita akan mulai menghadap Tuhan dan kita akan angkat satu pujian dari Kidung Ceria 314, Kau ya Tuhan tiap pagi. Kita akan bernyanyi bait yang pertama dan yang kedua. Kita baru saja memuji Tuhan, adik-adik. Kakak ajak untuk berdoa pembuka. Untuk itu lipat tangan dan tutup matanya, adik-adik dengarkan doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami yang akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Bawa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab. Kita akan membacakan Mazmur pujian. Adik-adik buka Kitab Mazmur. Kitab Mazmur 22 ayat yang ke-23 dan ke-24. Mazmur 22 ayat yang ke-23 dan 24. Adik-adik nanti baca dari rumah masing-masing dan kakak pun akan membacakannya. Sudah siap semuanya? Mari kita membaca bersama. Mazmur 22 ayat yang ke-23 dan 24. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian kembali. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Nyatakan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya. Kita akan membacakannya dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Nanti adik-adik baca juga di rumah masing-masing dan kita akan membaca bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Dan bagi anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu dapat menerima, menjadi pendengar yang baik, dan dapat menerima firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Kakak akan mengulas sedikit untuk mengingatkan kembali kepada adik-adik. Tentunya adik-adik pernah dan masih ingat tidak bahwa bulan-bulan yang lalu kita juga belajar tentang jemaat di Korintus. Nah, adik-adik masih ingat bahwa kota Korintus adalah kota yang sangat strategis dan terkenal dengan kota perdagangan. Kenapa?
karena kota ini memiliki 2 pelabuhan, yaitu pelabuhan Lechem di sebelah utara kota Korintus dan pelabuhan Kenkrea sebelah timur Teluk Saronik. Korintus memiliki 2 pelabuhan sehingga menjadi pusat pertemuan berbagai orang dari berbagai daerah. Tentunya mereka memiliki budaya, tradisi, serta kebiasaan hidup yang berbeda. Hal ini sangat memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Korintus. Kehidupan masyarakat Korintus yang penuh dengan kejahatan moral, ini adalah menjadi sebuah tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat Korintus. Adik-adik, karena jemaat Korintus ini memiliki keberagaman orang-orangnya dan latar belakang kebudayaannya yang berbeda, seharusnya dari perbedaan itu jemaat Korintus bisa menjadi kuat. Tetapi ternyata mereka menjadi hambatan untuk bersatu karena mereka semuanya saling memiliki kelompok-kelompok tertentu. Tidak hanya itu saja, kehidupan jemaat Korintus juga diperhadapkan dengan banyaknya para pengajar palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat. Oleh karena itu adik-adik, Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi jemaat, secara khusus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, yaitu agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya tertuju pada Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat dari surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai ke 9. Coba adik-adik perhatikan di dalam Alkitab ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Ayat yang pertama itu adalah sapaan dari Rasul Paulus. Ia sedang menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa dirinya, yaitu Rasul Paulus, ia ditugaskan langsung dari Allah untuk memberikan pengajaran tentang Injil, dan ia juga diberikan hak atau wewenang untuk memberi nasihat ataupun mengingatkan jemaat di Korintus. Ini adalah sapaan kepada jemaat bahwa dirinya ini betul-betul adalah rasul yang ditugaskan langsung dari Allah. Karena adik-adik tahu pada saat itu banyak pengajar-pengajar palsu di Korintus. Kemudian ayat yang kedua kita perhatikan. Di situ adalah Rasul Paulus menyapa jemaat di Korintus. Untuk itu ada kalimat jemaat Allah. Rasul Paulus sedang menyampaikan rasa syukur bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat milik Allah, yang mana mereka dikuduskan dan menjadi orang-orang kudus. Adik-adik, apabila ada kata jemaat milik Allah, sudah tentu kita itu harus hidupnya dan segala perilakunya itu harus seturut dengan Allah. Nah, jemaat Korintus ini diingatkan bahwa mereka ini adalah jemaat milik Allah. Sudah tentu seluruh kehidupannya itu harus seturut dengan kehendak Allah. Dan mereka jangan hanya memikirkan duniawi saja, tetapi mereka juga harus mengikuti segala perintah dan tuntunan dari Allah. Kemudian ayat yang ketiga, ini merupakan isinya adalah doa dari Paulus untuk jemaat di Korintus, bahwa
agar damai sejahtera yang dari Allah itu dapat senantiasa dirasakan oleh jemaat di Korintus, sehingga jemaat Korintus merasakan kedamaian dan damai sejahtera itu senantiasa selalu ada di dalam persekutuan jemaat Korintus. Nah, untuk ayat yang keempat sampai yang kesembilan ini adalah isinya mengenai nasihat ataupun mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Lalu pada ayat yang keempat sampai yang kesembilan ini adik-adik, ini mengandung beberapa pesan yang sangat bermakna bagi jemaat Korintus. Sehingga Rasul Paulus menuliskan suratnya dan menyampaikannya, yaitu di ayat yang keempat sampai yang ketujuh, Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan untuk jemaat di Korintus. Sehingga jemaat di Korintus ini memiliki kekayaan karunia dalam segala hal, berupa berbagai perkataan dan pengetahuan. Dan kiranya dari karunia yang dianugerahkan Allah ini, hendaklah jemaat di Korintus ini dapat tetap hidup dalam kebenaran Allah dan memberitakan kebenaran Allah bagi mereka yang masih hidup di dalam kehidupan duniawi. Dan kekayaan karunia ini hendaklah kiranya oleh jemaat Korintus terus digunakan dalam kehidupan untuk mendatangkan kebaikan sampai Kristus datang kembali. Kemudian ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 ini Rasul Paulus sedang memberi kekuatan dan harapan yang besar bagi jemaat di Korintus bahwa dalam setiap jemaat Korintus yang akan melakukan atau memberitakan kebenaran Allah, itu Allah akan senantiasa terus menolong dan menyertainya. Jadi diharapkan jangan takut apabila untuk terus bersaksi tentang Kristus dan melakukan atau menyampaikan, memberitakan kebenaran Allah. Karena Allah tidak akan meninggalkan umat dalam melakukan pekerjaan karya Allah di tengah dunia. Malah Allah senantiasa setia menolong dan menemani. Dari ayat 1 Korintus 1, 1 sampai 9 ini, kita kembali belajar adik-adik bahwa karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan adik-adik dan kakak untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian tugas sebagai saksi Kristus itu harus diterima dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah kita terima. Dan dalam melakukan tugas menjadi saksi Kristus itu harus dilakukan dengan rasa sukacita. Kemudian kita tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu takut dalam menjadi saksi Kristus atau menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu akan menjaga dan menolong adik. Untuk menjadi saksi Kristus, adik-adik itu bisa dimulai dari rumah. Misalnya adik-adik membantu pekerjaan rumah, rapi-rapi rumah, bersih-bersih rumah, membantu mama papa. Kemudian merapikan tempat tidur adik-adik masing-masing. Dan adik-adik juga bisa membantu papa membersihkan mobil atau membersihkan motor. Lalu membantu pekerjaan mama cuci piring. Dan adik-adik masih sekolah juga harus rajin belajar. Kewajibannya adalah belajar, mengerjakan tugas sekolah dan PR. Dan jangan lupa juga menjadi saksi Kristus juga itu bisa dilakukan dengan adik-adik rajin pergi ke IMPA ya, setiap hari Minggu. Dan bisa juga dilakukan dengan rajin membaca Alkitab, kemudian berdoa. Itu adalah bahwa bukti adik-adik dapat melakukan sebagai saksi Kristus. Itulah pembahasan firman pada pagi hari ini. Untuk merespon firman yang baru saja kita dengarkan,
Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam menambah, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Kita akan berdoa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berikan kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan juga berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Untuk bangsa kami, kiranya Tuhan mampukan seluruh pemimpin agar dapat bertugas dengan baik, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, nyaman, dan tentram. Untuk kota Cirebon, kiranya Tuhan pun berkati dan kota Cirebon kiranya dapat menjalankan seluruh tugas dengan baik. Untuk kondisi COVID saat ini, baik di bangsa kami Indonesia maupun di kota kami di Cirebon, berkati ya Tuhan, kiranya apa yang diusahakan semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga kondisi COVID segera berlalu. Kiranya Tuhan juga dapat bekerja untuk menghalau segala COVID yang sedang terjadi dan kami dapat bekerja ataupun melakukan aktivitas dengan normal kembali. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, mari kita bawa dalam doa persembahannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah pada pagi ini. Saatnya Tuhan kami memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya dapat dipergunakan untuk pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Lakukanlah firman Tuhan dalam kata dan tindakan adik-adik di dalam kehidupan. Kita akan doa penutup, mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengar firman-Mu, kebenaran firman-Mu, biarlah semua itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan
Tuhan, kami sudah berdoa.